Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita akan memulai rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin menyampaikan pantun. Langit cerah menyapa kita, burung bernyanyi riang beratur. Salam sejahtera untuk semua, selamat datang di acara launching majalah digital Pengadilan Agama Arga Makmur. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM Hum,
beserta Ketua Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang kami hormati Bupati Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili Asisten 1 Bapak Bari Oktari, yang mulia Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Agama Arga Makmur, yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang mulia Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur beserta jajaran, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Dandim 0423 Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Dan Ramil Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, Kepala Lapas Arga Makmur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Utara, yang terhormat Ketua Badan Musyawarah Adat Bengkulu Utara Bapak Dr. Insinyur Haji Imron Rosyadi MM, serta seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Acara launching inovasi majalah digital El Marwah Pengadilan Agama Arga Makmur dan penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Kementerian Agama Bengkulu Utara, Kepolisian Resor Bengkulu Utara, dan Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara, Kamis 13 November 2025 dimulai. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur kepada Yang Mulia Bapak Rahmat Yudistiawan SSY MH disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini acara peluncuran majalah digital El Marwah dan penandatanganan perjanjian kerjasama senantiasa dalam limpahan taufik dan ridhonya. Izinkan kami memimpin doa secara Islam bagi hadirin yang beragama lain. Kami mohon berkenan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kehadirat-Mu kami panjatkan atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini dalam suasana penuh kebahagiaan dan semangat kebersamaan. Kami haturkan puji syukur atas penyelenggaraan kegiatan peluncuran majalah digital El Marwah dan penandatanganan perjanjian kerjasama yang menjadi tonggak baru dalam penguatan pelayanan dan transparansi di lingkungan peradilan agama. Ya Allah, kami sadar bahwa setiap kemajuan dan keberhasilan tiada lain adalah karena pertolongan dan izin-Mu. Untuk itu ya Allah, berkahilah setiap langkah dan upaya kami. Jadikanlah inovasi yang kami luncurkan hari ini sebagai sarana untuk memperluas informasi, memperkuat integritas, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk terus berinovasi dengan niat yang tulus dan semangat yang ikhlas. Jauhkanlah kami dari sifat malas, apatis, dan hanya mengejar pujian. Tanamkan dalam diri kami semangat pengabdian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Ya Allah,
berkahilah pula penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Jadikanlah kerjasama yang terjalin di antara lembaga sebagai wujud sinergi yang membawa manfaat, memperkuat kelembagaan, serta meneguhkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan visi peradilan yang agung, bersih, dan modern. Kuatkan tekad kami untuk menjaga amanah, melaksanakan komitmen, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Ya Allah, yang Maha mengetahui segalanya, Engkau mengetahui segala isi hati kami, niat kami, dan cita-cita kami. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan kebenaran. Jauhkan kami dari perbuatan yang dapat mencederai keadilan, merusak kepercayaan, dan menghalangi kemaslahatan umat. Tumbuhkanlah dalam diri kami sifat jujur, amanah, dan tangguh menghadapi ujian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami yang telah memberikan arahan dan kebijakan demi kemajuan lembaga peradilan. Bimbinglah mereka dengan petunjuk dan kebijaksanaan-Mu agar setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat dan mendapat ridho-Mu. Ya Allah, jadikanlah momentum ini sebagai awal dari langkah besar menuju kemajuan dan keberkahan. Satukan hati kami dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta jauhkan kami dari perpecahan. Anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi tantangan, serta keteguhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, apabila di antara kami terdapat kehilafan, kelalaian, dan kekurangan, ampunilah kami, sucikan hati kami, kuatkan niat kami, dan perbaiki amal kami. Jadikanlah kami insan yang bermanfaat bagi sesama, bagi lembaga, bagi bangsa, dan bagi agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Yuzar SAGMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM Hum, bersama Ibu selaku Ketua Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Agama Arga Makmur. Yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu Utara yang dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 1. Terima kasih Bapak Fari Oktari. Yang kami hormati Forum Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, hadir Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Pak Kapolres Bengkulu Utara. Kemudian yang kami hormati Pak Dandim 0423 Bengkulu Utara, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Dan Ramil, Pak Kapten Syarifudin. Kemudian
Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, ini diwakili oleh Kasih Intel ya, Kasih Pidum ya, mohon maaf, Kasih Pidum, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ketua yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur yang diwakili oleh Hakim ya, terima kasih sudah hadir. Dari yang kami hormati dari Kepala Lapas Bengkulu Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, ya, Bapak Rahdian Suryo Anindito, SSI. Kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bimas ya. Kemudian yang kami hormati Ayahanda Ketua Badan Musyawarah Adat Bengkulu Utara, Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi MM. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Ibu-ibu hakim dan bapak-bapak hakim serta seluruh pegawai dan para undangan yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Mohon maaf kalau ada hal yang salah, tidak mengurangi rasa hormat kami. Marilah dalam kesempatan ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menghadiri launching majalah digital El Marwah serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Kapolres, Kementerian Agama dan BPN Bengkulu Utara yang kami kasih tema harmoni dalam sinergi bersama membangun negeri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, jadi launching majalah atau majalah digital ini lahir sebagai bentuk inovasi dan transparansi informasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur. Melalui media ini, majalah ini ada dua hal yang ingin kami sasar atau ingin kami capai. Yang pertama, kami ingin menghadirkan dokumentasi kegiatan, ya, capaian kerja, kemudian inovasi-inovasi yang telah kami lakukan selama 1 semester terakhir. Ya, seharusnya majalah ini sudah di launching awal bulan Juli kemarin, tetapi karena sesuatu dan lain hal baru bisa launching pada hari ini ya. Ini bulan November ya. Jadi harapannya agar masyarakat bisa mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama ya. Baik yang berkaitan dengan wewenang tupoksi seperti yang diamatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 789, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, baik itu berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, ya, sengketa ekonomi syariah, dan kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, ya. Terakhir kami mengadakan kegiatan bakti sosial, ya, perlu kami sampaikan kepada para hadirin, Pak Asisten, ya, Forum Koropinda. Kegiatan sosial kemasyarakatan pertengahan tahun kemarin kami mengadakan bakti amal, pembagian paket sembako hampir 100 paket yang kami laksanakan di desa Tanjung Dalam ya, Lubuk Saung. Jadi kami meminta data melalui
camat kecamatan Kota Agamakmur. Itu katanya ada sekitar 16 lebih. Jadi dari setiap desa itu diwakili oleh masing-masing 10 kakak, ya, untuk masyarakat tidak mampu, fakir miskin dan jompo, ya. Jadi alhamdulillah kami membagikan paket itu, sekaligus kami sosialisasi terkait tupoksi pengadilan agama, baik itu mengenai, khususnya mengenai ini pernikahan, pencegahan pernikahan dini dan stunting. Ya, kebetulan hari itu juga dihadiri oleh ayahanda Bapak Imron Rosadi, ya. Beliau juga kebetulan menyampaikan nasihat-nasihatnya dalam kegiatan itu. Itulah salah satu kegiatan sosial yang kami laksanakan, dan itu insya Allah akan kami laksanakan setiap tahun, ya. Kemudian yang kedua, harapannya adalah ini karena teman-teman di PA ini kan ada banyak hobinya menulis. Jadi wadah ini kami beri ruang untuk memberi kesempatan kepada teman-teman untuk media mereka menyampaikan tulisannya, karena perlu kami sampaikan pegawai pengadilan agama Agamakmur ini ada yang sudah doktor, ada calon doktor, ya. Nah, itu bahkan mereka sudah ada yang menghasilkan karya tulis yang sudah dicetak dalam bentuk buku, ya. Dan saya sendiri kebetulan dokter beneran. Cuman saya ini mondok di kantor, ya. Dokternya itu mondok di kantor, ya, dokter beneran. Itu jadi kemudian kenapa kami memilih nama El Marwah ini? Dalam sejarahnya kan kita tahu bahwa kalau orang haji atau umroh itu ada namanya rukun haji, namanya sa'i. Jadi setelah orang melaksanakan tawaf, dia harus melaksanakan sa'i, ya. Sa'i jalan atau lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, ya. Itu adalah simbol perjuangan yang tidak tanpa lelah yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim yang namanya Siti Hajar dalam mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi keliling 7 kali, pada putaran terakhir menemukan air itu. Makanya itu ada bukit lari kecilnya itu dari Safa ke Marwah. Nah ini, jadi teman-teman memilih itu sebagai simbol perjuangan tanpa lelah, ya. Jadi nilai ini kami jadikan dasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, transparan, dan berkeadilan kepada masyarakat. Nah, itu dasarnya kenapa memilih tema judul majalahnya ini El Marwah. Bapak Ibu para undangan, perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kami harus senantiasa berinovasi, karena Pengadilan Agama Agamakmur ini satu-satunya PA yang sudah mendapat predikat WBK, ya. Jadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu itu ada 9 satker PA, ya. Yang belum ada PA itu Bengkulu Tengah, ya. Kalau ada Bengkulu Tengah nanti jadi 10. Termasuk PN juga belum ada di Bengkulu Tengah, ya. Jadi dari 9 PA itu satu-satunya yang mendapat predikat WBK itu baru Bengkulu Utara, Pengadilan Agama Agamakmur. Nah itu mengadvokasi. Tapi predikat itu bukan zaman saya, jadi zaman ketua sebelumnya, ya. Saya ini pada posisi bersama teman-teman mempertahankan. Nah katanya berjuang mendapatkan predikat WBK itu berat, tetapi mempertahankan WBK itu juga sangat lebih berat. Nah makanya salah satu inovasi ini kami ciptakan dalam rangka untuk mempertahankan itu. Itu kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga menyambut dengan penuh rasa syukur nanti akan terlaksananya kegiatan penandatangan MOU atau PKS dengan 3 instansi, ya, dengan Kapolres, kemudian Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional. Harapannya apa dengan adanya penandatangan ini? Nanti sinergitas dan kolaborasi akan memberikan pelayanan hukum
yang terbaik, ya, cepat, transparan dan berkeadilan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu Utara. Ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu atas kesediaannya hadir di Pengadilan Agama Argamamur ini. Jadi beliau ini baru 3-4 bulan bertugas di Provinsi Bengkulu dan sudah lama beliau mau ke sini, tapi baru dapat waktu pada hari ini. Kami tahu karena beliau ini sebenarnya kondisinya tidak terlalu prima, kurang fit ya, karena kesehatan, tapi beliau memaksakan diri energik untuk tetap datang ke sini dan itu menginspirasi kami untuk tetap bersemangat dalam bekerja. Terima kasih Yang Mulia sudah bisa hadir bersama rombongan, dan nanti setelah sambutan beliau kami juga mohon agar beliau secara resmi meluncurkan majalah El Marwah ini. Kemudian kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten, kemudian dari Forum Prokopinda yang kemarin kami buat sibuk mereka Pak untuk membuat testimoni, ya. Mohon maaf nih Pak Ketua DPR, Pak Kapolres dan yang lain, ya. Jadi kami buat mereka sibuk biar membuat testimoni dalam rangka memberi dukungan kepada launching El Marwah pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Ayahanda Haji Imron Rosadi. Nah, beliau ini kalau acara PA selalu kami undang Pak. Jadi undang, dan terima kasih juga atas support dan dukungannya sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Karena beliau ini mempunyai tempat tersendiri di hati kami orang PA Pak. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu, beliau selalu hadir. Ya. Kemudian ini ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim majalah digital, ya, penanggung jawab, pelaksana, editor dan sebagainya, semuanya yang terlibat sehingga majalah ini bisa terbit dan bisa diluncurkan pada hari ini. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat, ya, dan itu seluruh pegawai pengadilan agama yang dapat berpartisipasi, bekerja keras sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik dan sukses sebagaimana yang kita rasakan. Semoga kegiatan hari ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi terwujudnya peradilan agama yang modern, terpercaya dan berintegritas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 kepada yang terhormat Bapak Bari Oktari, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Dr. Ahmad Fatoni, SHM Hum, beserta Ibu, selamat datang Bapak di Bumi Ratu Samban, kota yang sejuk. 1 kilo dari kantor ini ada
Desa Moderasi Kerukunan Umat Beragama yang pada tahun lalu mendapatkan juara 1 tingkat nasional untuk Kampung Moderasi Umat Beragama, yaitu Desa Rama Agung. Desa ini menjadi perhatian dari para peneliti, terkhusus para peneliti dari Balai Budaya Sejarah Sumatera Barat yang pada tahun 2016 melakukan peneliti dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Satu Desa Banyak Agama, Harmonisasi Kemajumukan di Bumi Rafflesia. Dan ini menjadi kekuatan kita di tengah keberagaman, kita dapat hidup rukun, harmonis dan damai. Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang sudah menggagas acara yang luar biasa. Terima kasih Bapak Muhammad Yuza. Yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur beserta hakim dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, hadir langsung yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yang kami hormati Bapak Kapolres Bengkulu Utara, yang kami hormati Bapak Dandim 0423 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kajari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, yang kami hormati Kepala Lapas atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur atau yang mewakili, yang kami hormati orang tua kami, Ayah Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosyadi, MSI, 2 periode sebagai Bupati Bengkulu Utara. Beliau memiliki jasa yang sangat besar dalam meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing sumber daya alam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Bengkulu Utara yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah ini kita semua masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rangka peluncuran majalah digital El Marwah dan penandatanganan PKS dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian kegiatan kita dari awal hingga akhir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengemban amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, hadirin yang berbahagia. Yang pertama kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Bupati Bengkulu Utara, seyogianya
beliau langsung hadir di tengah-tengah kita, namun ada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, beliau berangkat ke Jakarta sehingga mendelegasikan kepada kami asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat untuk hadir. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi makna dan esensi kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kedua, Bapak Bupati mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peluncuran majalah digital El Marwah. Ini adalah bagian upaya dari Lembaga Pengadilan Agama Makmur untuk meningkatkan layanan, transparansi, dan efektivitas di dalam pelayanan publik, baik itu dari sisi keterbukaan, informasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 atau 4.0. Kita ketahui bahwa kita saat ini sedang memasuki masa transisi dari era industri 4.0 ke era industri society 5.0, yang mana pada era industri 4.0 otomatisasi teknologi, bahwa semuanya sudah berdasarkan teknologi dan aplikasi. Kita bisa rapat melalui media Zoom meeting, memantau kinerja bawahan atau organisasi melalui aplikasi. Dan kekhawatiran dari era industri 4.0 ini adalah manusia akan dikendalikan oleh teknologi. Maka pada tahun 2016 Jepang mulai memikirkan bagaimana keluar dari industri 4.0 ini menuju ke industri society 5.0 yang menitik beratkan manusia sebagai pengendali teknologi. Kehadiran majalah digital El Marwah ini kami yakin adalah upaya dari Ketua Pengadilan Agama dalam rangka beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bahwa transformasi digital harus kita hadapi dan menjadi kewajiban. Kita harus akui bahwa di zaman transformasi digital ini semua sudah tersedia di handphone atau gadget yang kita pegang. Semua sudah ada di handphone yang kita pegang, baik itu informasi, kemudian transaksi digital, keuangan, sehingga beberapa orang merasa khawatir tinggal handphone daripada tinggal dompet. Karena apa? Karena di handphone kita bisa mengakses seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada dan yang kita jalani saat ini. Kehadiran majalah elektronik atau digital ini adalah bagian dari upaya bagaimana mendekatkan dan mempercepat informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa hak konstitusional warga negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf F, bahwa warga negara berhak memperoleh informasi. Dan
turun melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini yang menjadi dukungan dalam Pengadilan Agama Arga Makmur dalam upaya untuk memenuhi amanat Undang-Undang 1945, yaitu memenuhi hak konstitusional masyarakat Bengkulu Utara untuk dapat memperoleh informasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dalam upaya mendekatkan masyarakat melalui majalah digital El Marwah ini, sehingga majalah digital ini bukan hanya menjadi media informasi, namun sebagai sarana edukasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan akuntabel. Kami percaya bahwa upaya dari Bapak Ketua yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kita mulai dari komitmen moral dan integritas lembaga, bagaimana kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dapat menjadi inspirasi bagi seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap dedikasi dan pengabdian kita untuk nusa bangsa negara Republik Indonesia ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sekaligus meresmikan peluncuran majalah digital El Marwah. Kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM Hum di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama alaihi billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda la haula wa la quwwata illa billah. Ayuhal hadirin kiram, wabil khusus maaf tidak nanti saya sebutkan satu-satu dalam pengertian tidak jelas nantinya. Bapak Bupati Bengkulu Utara ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Ketua DPRD, para Forkopimda, wabil khususnya Al-Mukarram ini Bapak Dr. Haji Insinyur Haji Imron Rosadi, sesepuh kita, yang mulia Bapak Haji Sultoni, Hakim Tinggi Pengawas Bengkulu Utara, Ibu Panitera,
Oh ya, lupa, Ibu Ketua Dharma Yakti Karini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Wakil Ketua Dharma Yakti Karini Daerah Provinsi Bengkulu, dan semuanya peserta yang hadir yang nanti juga disentuh ataupun berkaitan dengan PKS nanti, dalam hal ini BPN, Kapolres, BPN dan Departemen Kementerian Agama. Seyogianya kita bersyukur kehadirat Allah atas kuasa dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, memang saya tertunda terus untuk datang ke sini ya karena nanti kalau kata Kapolres karena masih muda orangnya kan yang TNI itu yang gagah-gagah ya, faktor U kan. Nah itu karena udah faktor U ya sudah, kita nikmati saja. Bapak Ibu sekalian, tadi disinggung oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Utara, harga makmur di sini akan meluncur El Marwah. Tadi diulas tentang antara perbuatan sa'i, pekerjaan sa'i, sofa dan marwah. Tapi yang tidak kalah penting adalah muru'ah kita sebagai individu yang kalau jamaknya marwah. Jadi marwah pengadilan agama harga makmun itu betul-betul kita jaga dimanapun. Jadi kalau kiai-kiai dulu muru'ah kita makan di pinggir jalan muru'ah, tapi apa boleh buat? Kalau kita yang di pinggir jalan kan murah. Jadi ya paling enggak seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, kami datang ini dapat pesan dari Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan tentang tadi yang disinggung oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Harga Makmun tentang pencegahan stunting akibat dengan dikeluarkannya undang-undang sebagai memperbaiki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Nomor 16 Tahun 2019 ya. Itu banyaknya diska di pengadilan agama. Nah, dengan fungsi hakim sebagai ujung tombak Mahkamah Agung, itu seyogianya ingat ayat Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita akan merasa khawatir meninggalkan generasi penerus. Nah ini yang makanya Presiden Prabowo dengan program MBG itu dalam pengertian supaya mereka tidak, gizinya terjaga meskipun ada ekses yang biasa program itu. Nah, Islam itu dari dulu seperti itu. Jadi sudah dikonstatasikan jangan sampai Anda ini jadi tidak melihat agamanya, khusus orang Islam itu dicegah. Bapak dan Ibu sekalian, mau nggak mau Bapak Polres ini jadi menjadi terbebani untuk mengakomodir jangan sampai, memang tugas TNI dan Polri memang ya semua segala macam ya Pak. Nah, dengan adanya PKS ini bagaimana program-program kita ini dalam rangka meningkatkan derajat anak-anak kita untuk ke depan melalui Kementerian Agama, jangan sampai mereka perkawinan dini ataupun perkawinan di bawah umur, kemudian anak-anaknya juga kelahiran seperti itu dan mereka bercerai
akhirnya tatanan rumah tangga, tatanan bangsa dan sebagainya, itu menyebabkan akhirnya kita generasi-generasi yang apalagi disebut oleh Bapak Bupati generasi 520, nah, gitu ya. Kalau kita meninggalkan 420 itu ya, jadi ya mereka senang gadget terus, mereka senang tayang semua hal-hal yang vulgar saja dikerjakan semua. Karena apa? Karena ketika kelahirannya itu ya sebab akibat itu kita yang satu sama lain akhirnya menyebabkan bangsa kita akan goyah, bangsa kita akan hancur. Nah, itu yang kita cegah. Bapak hadirin sekalian, dengan El Marwah ini tadi sudah disebutkan bahwa menjadi saling bisa memberikan kejelasan dan keterangan program-program apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, dan syukur-syukur juga memberikan inovasi dan memberikan nilai positif karena harus dipertahankan WBK-nya, dan ke depan bisa kita berusaha untuk mendapatkan WBBM-nya insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan, semangat dong. Kalau PTA itu saya datang, saya launching dengan lagu apa? Ayo ayo ayo. Itu untuk meraih WBBM di PTA. Kita bersaing ya, kita untuk itu. Bapak dan Ibu sekalian, demikian laporan saya ataupun pidato saya. Cuman saya sangat bersyukur, berterima kasih atas kehadiran semuanya Bapak dan Ibu, atas undangan kita semua, atas undangan Ketua Pengadilan Agama Harga Makmur. Sesuatu hal yang positif kita dukung, dan kami harapkan kerjasamanya semuanya. Dan kami di Bengkulu belum tentu kita hadir setiap bulan ataupun setahun 3 kali ataupun berapa, minimal atau maksimal ya setahun sekali kita datang untuk karena program itu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk berkenan melakukan peluncuran secara resmi, Bapak. Oh, seperti itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, majalah digital El Marwah, Pengadilan Agama Harga Makmur, saya nyatakan launchingnya secara resmi. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penayangan video launching majalah digital El Marwah. Dunia bergerak dalam hentakan yang cepat. Di tengah riuh rendah informasi, seringkali kita kehilangan ruang untuk merenung, untuk mendalami, untuk menemukan esensi. Lantas, di manakah kita menemukan oase itu? Sebuah ruang yang tidak hanya memuaskan dahaga akal, tetapi juga menyirami jiwa. Dan hari ini, dengan penuh kebanggaan dan kerendahan hati, kami menjawabnya. Memperkenalkan sebuah karya digital yang lahir dari hasanah kebijaksanaan dan visi yang membumi. El Marwah, sebuah nama yang bukan sekedar label, melainkan sebuah filosofi.
sebuah jejak pencapaian kewibawaan intelektualitas dan integritas. El Marwah hadir bukan dari ruang hampa. Ia lahir dari kesadaran mendalam bahwa suara keadilan kerap tertutup dengan lantangnya warta kezaliman. Majalah digital ini hadir untuk membangun jembatan yang kokoh antara formalitas keagungan peradilan dengan realitas kekinian yang dinamis. Tujuannya jelas, menjadi mercusuar yang menerangi, menginspirasi, dan memberdayakan. Menyajikan informasi yang mendalam tanpa kehilangan relevansi. Menawarkan solusi bukan sekedar berbagi narasi problematik. Dan di dalamnya, Anda akan menjelajahi ruang-ruang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aris Septiadinata, Bupati Bengkulu Utara, menyambut baik peluncuran majalah digital El Marwah, Pengadilan Agama Harga Makmur. Semoga melalui majalah digital El Marwah ini, nilai-nilai keadilan dan kesadaran hukum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih cepat dan luas. Maka kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Harga Makmur atas inisiatif positif ini sebagai ikhtiar nyata untuk memperkuat fondasi hukum yang berkeadilan dan bermartabat Bengkulu Utara. Terus bersinergi untuk Bengkulu Utara yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Sumarno SPD, Wakil Bupati Bengkulu Utara, menyambut baik peluncuran majalah digital El Marwah, Pengadilan Agama Harga Makmur. Semoga melalui majalah digital El Marwah ini, nilai-nilai keadilan dan kesadaran hukum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih cepat dan luas. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama Harga Makmur atas inisiatif positif ini sebagai ikhtiar nyata untuk memperkuat fondasi hukum yang berkeadilan dan bermartabat Bengkulu Utara. Terus bersinergi untuk Bengkulu Utara yang berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Parmin SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, mengucapkan selamat atas diluncurkannya majalah digital El Marwah, Pengadilan Agama Harga Makmur. Sebuah strategi yang sangat relevan pada era saat ini untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat. El Marwah dapat menjadi cara mudah untuk menambah wawasan hukum dan perkembangan peradilan agama, khususnya di wilayah Bengkulu Utara. Ditunggu edisi-edisi selanjutnya dengan informasi-informasi inspiratifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmo Ibo Muhammad Esa, Ketua Pengadilan Negeri Harga Makmur. Salam sinergi. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Pengadilan Agama Harga Makmur, sungguh suatu kebanggaan dan kegembiraan dapat menyaksikan langsung kelahiran sebuah media baru, majalah digital El Marwah. Di era yang serba digital ini, kehadiran El Marwah adalah bukti nyata semangat kita bersama untuk beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Majalah ini akan menjadi suara kita bersama
yang menyampaikan dinamika peradilan, mencerdaskan masyarakat, dan mempererat tali silaturahmi antara dua lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kami di Pengadilan Negeri Arga Makmur mendukung penuh inisiatif positif. Semoga El Marwah menjadi wadah yang hangat, inspiratif, dan penuh manfaat. Teruslah berkarya untuk kemajuan peradilan dan masyarakat Bengkulu Utara. Sukses selalu untuk El Marwah. Salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, memberikan apresiasi dan menyambut baik peluncuran majalah digital El Marwah Pengadilan Agama Arga Makmur. Semoga kehadiran majalah ini merupakan langkah inovatif dalam memperkuat transparansi dan meningkatkan literasi hukum di tengah masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Semoga El Marwah menjadi media edukatif dan inspiratif dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan, humanis, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Saya AKBP Eko Munaryanto, Kapolres Bengkulu Utara, mengucapkan selamat atas peluncuran majalah digital El Marwah Pengadilan Agama Arga Makmur. Sebagai mitra sinergi, Polres Bengkulu Utara senantiasa mendukung segala inovasi yang memudahkan bagi masyarakat, yaitu majalah digital El Marwah dapat menjadi media referensi, informasi hukum, dan pengetahuan seputar peradilan agama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Kopseni Muhammad Jumali, STMMT, Dandim 0423 Bengkulu Utara, mengucapkan selamat atas peluncuran majalah digital El Marwah. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dan visioner dalam mengakselerasi kesadaran hukum pada masyarakat. Dalam konteks pertahanan negara, masyarakat yang teredukasi dengan baik dan memahami hukumnya adalah fondasi dari ketahanan nasional yang tangguh. Kehadiran El Marwah sejalan dengan upaya TNI dalam membangun kesadaran bela negara, di mana pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan. Semoga majalah digital ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang kredibel, mudah diakses, dan mampu memperkuat literasi digital khususnya bagi masyarakat Bengkulu Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran El Marwah adalah komitmen kami. Sebuah komitmen yang didukung sepenuhnya oleh para stakeholder yang memiliki visi yang sama, yaitu untuk melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lahir dari dialektika progresif oleh para praktisi yang kompeten dengan dukungan supporting unit yang handal. El Marwah lebih dari sekedar majalah. Ia adalah sebuah pergerakan, sebuah undangan untuk bersama-sama mendaki dari lembah keraguan menuju puncak keyakinan, dari kegelapan kebingungan menuju cahaya kejelasan. El Marwah, menjaga integritas dengan kabar terpercaya, telah hadir. Mari bersama-sama menepaki jejak menciptakan makna. Kunjungi dan ikuti perkembangan kami di www.pa-argamakmur.go.id.
Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin menginformasikan bahwasannya di atas meja Bapak Ibu sekalian telah terdapat akrilik yang berisikan barcode yang jika Bapak Ibu sekalian scan menggunakan handphone akan langsung terhubung ke majalah digital El Marwah. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Arga Makmur dan Kepolisian Resor Bengkulu Utara kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Yuzar SAGMH selaku Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dan Yang Terhormat Bapak AKBP Eko Monerianto SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara dimohon mengambil tempat. Sinergi untuk melayani dan melindungi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, kita semua menjadi saksi sebuah momen yang sangat bersejarah. Tanda tangan dari pucuk pimpinan kedua instansi ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebuah janji, sebuah komitmen, dan sebuah tanggung jawab bersama untuk keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Semoga sinergi mulia ini membawa dampak positif yang nyata dan menjadi contoh bagi kolaborasi antar lembaga lainnya. Kabupaten Bengkulu Utara.
Bapak Ibu hadirin tamu undang yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Arga Makmur dan Kementerian Agama Bengkulu Utara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sipon SAGMM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara atau yang mewakili dimohonkan mengambil tempat. Ibarat dua sungai yang mengalir di bumi Ratu Samban, masing-masing telah membawa berkah dan kemajuan bagi masyarakat Bengkulu Utara. Namun hari ini sejarah baru kembali akan ditorehkan dengan diiringi doa dan harapan besar untuk kemaslahatan umat. Sebuah ikrar telah lahir, ikrar untuk memutus mata rantai birokrasi yang berbelit, sebuah janji untuk menyatukan visi dalam melayani, komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Inilah komitmen nyata, sinergi yang hakiki, layanan penuh kebaikan. Setiap goresan tanda tangan ini adalah sebuah pintu yang terbuka lebar bagi masyarakat, pintu untuk mendapatkan keadilan dan pelayanan yang lebih cepat dan lebih sederhana. Momen ini menjadi bukti otentik bahwa semangat kita sama, tekad yang sama, memutus birokrasi yang berbelit, memudahkan akses masyarakat. Dilanjutkan dengan serah terima plakat antara Pengadilan Agama Arga Makmur dan Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara. Bapak Dr. Haji Sipon SAGMM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Utara dipersilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu foto bersama kepada yang terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bupati Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1, Forkopimda, Kalapas Bengkulu Utara, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara, Kepala Kemenak Bengkulu Utara, serta Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Utara untuk dapat naik ke atas panggung untuk mengambil sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian mohon izin nantinya akan mengambil 3 sesi untuk foto bersama. Mohon izin untuk berpose menghadap ke kamera Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk menghitung mundur. 3, 2, 1. Baik, untuk pose yang kedua Bapak Ibu mohon izin. Kami hitung mundur. Mohon izin untuk berpose mengepalkan tangan ke depan, Bapak Ibu. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, untuk pose ketiga mohon izin untuk membuat simbol A. Segitiga sebagai simbol Arga Makmur. Baik, kami hitung mundur Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, demikian sesi foto bersama Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Demikianlah serangkaian acara launching inovasi majalah digital El Marwah Pengadilan Agama Arga Makmur dan penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Kementerian Agama Bengkulu Utara, Kepolisian Resor Bengkulu Utara, dan Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara. Mohon izin menutup dengan pantun. Langkah kecil menuju besar. Dengan tekad dan niat jujur.
Mari bersama kita bersinar lewat El Marwah Pengadilan Agama Arga Makmur. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan majalah digital El Marwah edisi selanjutnya yang akan rilis pada bulan Mei tahun 2026.